Hai semuanya, jumpa lagi bersama Laras Windy di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Laras mau bercerita pengalaman Laras tentang ceritanya Laras yang ditahan sama majikan pas Laras mau keluar. Mau resign ya teman-teman, Laras mau resign, mau berhenti kerja di majikan yang ini. Laras itu udah 9,5 bulan kerja di majikan ini, tapi tidak ada kenyamanan, bertolak batin Laras itu menolak kayak gitu, nggak srek gitu sama kerjaannya. Oke teman-teman, sebelum kalian melanjutkan mendengarkan ceritanya Laras tentang pengalaman kerjanya Laras di Taiwan, pokoknya yang teman-teman yang selalu support Laras dengan cara subscribe, dengan cara komen, dan dengan cara mengeklik videonya Laras ucapin terima kasih untuk semuanya. Oh ya, Laras juga mau ngadain giveaway kecil-kecilan ya, giveaway kecil-kecilan karena Laras di sini udah 10.000 subscriber. Laras mau ngadain giveaway teman-teman. Nanti Laras mau live secara langsung di sini. Mau ngadain giveaway, lumayan lah ya, kecil-kecilan buat teman-teman semuanya. Oke, sebelum kalian melanjutkan nonton videonya Laras, cerita pengalaman Laras yang ditahan sama majikan Laras, seperti biasa, yang belum subscribe di channelnya Laras Windy, tombol merahnya di sini, di sini. Laras hitung ya. Pencet subscribe-nya ya guys ya. Siapa tahu kalian beruntung dapetin pulsa ataupun uang cash. Oke, Laras hitung 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang selalu dukung Laras, channelnya Laras. Terima kasih semuanya ya teman-teman. Oh iya, satu lagi teman-temanku, jangan lupa tombol notifikasinya di twil ya guys ya. Terima kasih. Selamat menonton. Enjoy. Kali ini teman-temanku, Laras mau cerita kenapa sih aku ditahan sama majikan. Jadi Laras tuh ditahan sama bos muda. Sebelum Laras memutuskan untuk resign berhenti kerja di majikan yang 9,5 bulan ini, Laras tuh disidang dulu sama majikan. Jadi Laras disidang majikan dulu, ada 3 majikan yang menyidang Laras, semuanya ada 4, tapi yang satunya lagi kerja di luar kota, jadi nggak bisa menyidang Laras. Kenapa? Alasannya keluar dari rumah. Nah, akhirnya aku tuh disidang sama majikan Laras itu, suruh berpikir untuk jangan keluar dari rumah gitu kan. Nah, tapi Laras tuh pikirannya udah bulet. Laras nggak mau diem di rumah ini karena batin Laras tuh nggak bahagia. Jadi yang ada tuh kayak tertekan batin gitu loh teman-teman. Kenapa sih bisa tertekan batin? Karena satu, tidur pintu kamar tidak boleh ditutup. Kedua, kalau Laras mandi selalu diintip. Terus ketiga, kalau malam itu Laras makan mie atau apa, majikan selalu ngintip kayak gitu. Jadi intinya nggak betah di situ. Dan keempat, selalu disalahkan teman-teman, karena Laras itu kan kerja satu rumah itu ada 4 orang, 4 sama Laras, 2 majikan, suami istri dan nenek. Cuman di situ tuh majikan itu inginnya itu pagi-pagi sebelum nenek bangun, aku udah selesai masak, udah ready lah, udah semuanya udah selesai gitu. Nah, cuman yang bikin Laras kesel itu, nenek itu bisa jalan teman-teman. Nenek itu bisa jalan sendiri tanpa dipapah. Nah, kalau aku bangun pagi, nenek itu pasti udah bangun gitu, ikut bangun bareng kayak gitu. Sedangkan majikan pengennya itu aku bangun, nenek tidur. Tapi kan orang masih bisa jalan ya kan, jadi kan nggak mungkin disuruh tiduran mau gitu kan. Nah, akhirnya kan batinnya Laras itu selalu gimana ya, rasa
rasa pengen ngejerit gitu. Dijelasin juga sama majikan, Laras di sidang itu kan Laras jelasin sama majikan, aku udah bangun terlebih dahulu dari nenek, tapi posisinya nenek itu kan bisa jalan, pastinya nenek itu kan bangun juga ngikutin juga ya kan, kecuali nenek itu lumpuh gitu. Satu itu. Dan yang kedua, yang kelima, ini udah keempat, kelima ya guys. Kelima itu di saat Laras masak, karena Laras itu masak di sana itu sehari 3 kali. Jadi sarapannya itu sarapan nasi. Jadi pagi nasi, siang nasi, malam nasi. Jadi 3 kali itu masaknya nasi, nggak masak kayak sarapan orang-orang luar, atau biasanya orang-orang Taiwan itu makannya itu kayak tanping, yang tanping itu kayak apa ya, kayak aci yang digoreng kayak gitu, atau bapau kayak gitu, atau bapau isi, atau bapau yang nggak ada isinya gitu kan. Nah biasanya seperti itu orang Taiwan itu kalau sarapan pagi minum susu. Nah kalau nenekku lain teman-teman, jadi kalau pagi dikasih susu tetap minta nasi gitu, atau pagi makan bapau tetap makan nasi, jadi sarapannya itu tetap nasi-nasi juga gitu. Nah sedangkan kalau pagi itu si nenek, aku nyalain kompor, nenek itu keluar gitu teman-teman. Aku bilangin sama nenek, kamu tuh jangan keluar, aku lagi masak gitu kan, nanti aku kena omel lagi. Tapi kan nenek nggak bisa dibilangin, yang ada kan marah teman-teman, nggak mau dilayanin. Pokoknya kalau aku ngelarang, dia tuh nggak mau dilayanin. Kayak seperti dimandiin nggak mau, dipijit nggak mau, dilayanin makan nggak mau, dilayanin obat dibuang. Nah jadi nggak bisa diomongin gitu neneknya. Tapi aku tuh selalu kena semprot sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya. Jadi rasanya itu capek. Jadi yang kelima ini sangat berat menurut aku, karena satu, aku juga harus masak buat pasien. Kedua, aku juga harus ngikutin pasien jalan. Kalau aku nggak masak, nenek pasti lapar. Kalau nenek nggak diikutin, takutnya jatuh. Kalau nggak masak, lapar. Di situ batinnya Laras itu kayak pengen ngejerit gitu teman-teman, kayak pengen ngejerit. Ngejeritnya itu aku tuh pilih mana gitu. Kalau nggak masak nenek lapar, kalau nggak diikutin nenek jatuh. Itu pilihan terberat karena Laras itu masak 3 kali dalam sehari. Sedangkan di rumah tuh nggak ada orang gitu kan, semuanya kerja. Nah di situ nenek tuh nggak mau diem, nggak mau duduk sama sekali di kursi tuh nggak mau. Kalau hujan juga hujan-hujanan gitu kan, gerimis-gerimisan, panas juga begitu. Pokoknya hujan, panas, angin itu udah pasti keluar, nggak mau diem gitu. Terus ya Laras jelasin waktu di sidang sama bos muda, Laras jelasin semua. Waktu nenek juga ada jatuh, posisinya Laras itu bersihin rumah majikan di lantai atas. Si nenek keluar, Laras nggak tahu, dan di situ juga disalahin. Dan ada lagi pas Laras itu nyiyangin ikan, ada 5 ekor ikan gede-gede, ikan pari yang gede-gede, nyiyangin ikan. Dan di situ tuh ada cucunya nenek melihat nenek jalan di luar, terus akunya nggak ngikutin. Akhirnya aku tuh kena semprot, dimarahi, dimaki-maki dengan kata-kata yang tidak mengenakan gitu. Terus kamu tuh di sini itu kerja atau gimana, katanya gitu. Ya kataku, aku di sini kerja, kataku gitu kan. Kamu lihat sendiri tangan saya ini kotor sama nyangin ikan itu. Tapi kan pengennya majikan itu udah tinggalin aja itu, ngikutin nenek gitu kan. Tapi kan majikan yang di dalam rumah itu suruh aku nyangin, jadi batin aku tuh nolak gitu ya, kayak ya Allah kok kayak gini banget gitu. Kayak majikan juga nggak pengertian gitu kan. Nah ketambahan yang keenam ya, yang keenam majikan juga pengen rumahnya bersih, celing gitu kan. Nah terus neneknya tetap keluar, pengennya aku tuh
majikan tuh ngerti gitu di saat aku lagi pengen bersih-bersih, nenek keluar, tolonglah gitu kan, bilangin ke nenek biar nenek tuh diem di rumah, duduk di rumah gitu, jangan jalan-jalan terus gitu kan. Terus habis itu tetap aja nenek nggak mau, nenek tetap ngeberontak. Dan yang ketujuh, di sana itu Laras itu nggak dapat fasilitas yang menyenangkan, maksudnya kayak tempat tinggal emang layak untuk ditinggali, cuman mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan kayak perhatian dari majikan ya, seperti kayak kamu tuh sarapannya apa, kamu tuh suka makan apa, kayak gitu tuh nggak ada sama sekali. Dan posisinya Laras itu di atas bukit, di atas bukit itu nggak ada yang namanya 7-Eleven, itu supermarket itu nggak ada di sana. Terus nggak ada yang jualan sarapan atau jualan makanan itu di sana, itu nggak ada. Tapi majikan itu nggak ada rasa perhatian sama sekali. Jadi majikan itu masak bapau. Mungkin kalau bapau itu kalau di sini tuh yang isi babi, di sini namanya mantau ya, yang nggak ada isinya. Nah, masak mantau itu atau masak ya kayak bapau gitu, majikan itu cukup masak 3 biji. 1 buat nenek, 2 buat istrinya, 3 buat majikanku yang cowok. Aku nggak dapet guys, nggak dapet makanan itu. Alhasil aku selalu makan mie. Jadi karena bosan makan nasi, di selang-seling aja, kadang Laras itu makan nasi, kadang besoknya makan mie kayak gitu, karena nggak ngedapetin makan roti itu nggak dapet. Jadi rotinya itu khusus buat nenek sama majikan, sama 2 majikan itu. Di situ sedih sih sebenarnya, kok sarapan aja sarapan sendiri. Kalau seandainya deket pasar nggak apa-apa gitu, ngeluarin uang sendiri beli sarapan itu nggak apa-apa, yang penting bisa ganti rasa gitu ya, bisa ganti rasa sarapan gitu. Itu tuh nggak dapet kayak gitu. Agent juga udah ngasih tahu dari awal, ini anak kayak makannya tuh roti atau dikasih sarapan tuh dibeda-beda gitu, maksudnya kayak hari ini apa, jangan itu terus gitu. Mungkin anak ini juga bosen, tapi tetap aja majikan tuh nggak mau ngebeliin itu. Nah, terus habis itu makan juga sayurnya itu aja, makanannya itu aja. Jadi nggak ada kayak kamu tuh pengen makan apa, kamu tuh sukanya apa, itu nggak ada sama sekali gitu kan. Terus di sana itu selama Laras kerja di majikan ini 9 bulan, libur tuh baru sekali, dan itu pun ribetnya Masya Allah, harus lapor agent dulu. Jadi harus lapor agent dulu teman-teman. Dan akhirnya kemarin tanggal 22 Laras memutuskan keluar dari sana itu karena batin Laras tuh tidak bahagia banget tinggal di sana. Karena Laras mikir majikan udah seperti itu semuanya, nggak ada yang kayak mau ngasih tahu nenek gitu, kayak nek kamu tuh jangan marah-marah terus, atau nek di saat si pembantu masak atau pembantu lagi bersih-bersih kamu duduk, itu nggak ada sama sekali, nggak dikasih tahu seperti itu. Akhirnya itu Laras udahlah mutusin keluar aja gitu. Siapa tahu di luar sana masih ada majikan yang baik, dapat majikan yang benar-benar menghargai pekerjaan aku, benar-benar menghargai tenaga aku. Semoga kedepannya aku pengen yang terakhir di majikan ini, karena aku juga udah memasuki kontrak kedua. Laras juga kangen keluarga juga di rumah, pastinya pengen ketemu banget sama keluarga di rumah gitu kan. Nah, Laras di sini udah hampir 4 tahun belum pulang ke Indonesia, belum cuti karena adanya si Covid. Mau cuti juga kan ragunya takut nggak bisa balik lagi ke Taiwan. Jadi ya udahlah dilangsungin aja sampai kontraknya selesai. Ya teman-teman, ini ya cerita pengalaman Laras ditahan sama majikan, nggak boleh keluar tapi Larasnya maksa karena di sana tuh nggak bisa kirim uang ngedadak, majikan juga nggak mau nganterin Laras keluar dari rumah majikan.
kalau mau keluar itu izin harus izin sama agensi, walaupun cuma 1 jam 2 jam itu harus izin agensi, tapi agen itu selalu bilang kalau di rumah ada majikan nggak perlu telepon saya, sudah mengasih tahu seperti itu ke majikan, tapi tetap aja majikan aku selalu telepon agen untuk minta pamitan untuk aku keluar dari rumah beli makanan atau apa, itu nggak bisa. Akhirnya Laras di sana itu ya kurang bahagia karena satu, sangat tertekan batin gitu, batin aku tuh menolak tinggal di sana, nggak cocok di sana, nggak ada kebahagiaan di sana, karena di sana dapat majikan yang super, bukan bawel juga sebenarnya, nggak bawel tapi nggak nyaman aja gitu. Nggak nyamannya kalau ada papa itu karena satu komplek, jadi kakak beradik itu ngobrol-ngobrol kayak ngomongin kayak gitu, aku tuh nggak seneng gitu. Kalau nggak seneng sama aku tuh ya sudah gitu, sudah. Akhirnya majikan aku tuh sebenarnya masih mau aku, majikan yang beda rumah, tapi majikan yang satu rumah tuh udah nggak mau sama aku, mungkin nggak tahu kenapa, nggak tahu alasannya apa, nggak suka sama aku yang satu rumahnya, tapi yang beda rumahnya itu masih suka sama aku gitu teman-temanku. Oke ya, buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah mendengarkan ceritanya Laras. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Buat teman-teman yang satu perantauan seperti Laras, tetap cayo, kejar cita-citamu setinggi-tingginya. Semoga kalian berhasil jadi TKI sukses. Semoga sukses di Indonesia, membangun usaha, membangun keluarga yang membangun keluarga jadi lebih bahagia tentunya teman-teman. Oke ya, Laras akhiri aja. Terima kasih semuanya yang udah mendukung channelnya Laras sampai 10.000 subscriber. Terima kasih banget semuanya. Terima kasih ya teman-temanku. Oke, yang belum subscribe ya, jangan lupa di subscribe. Nanti ada giveaway dari Laras Wendy, giveaway kecil-kecilan untuk subscriberku. Terima kasih ya. Silakan ditekan dulu ya subscribe-nya ya. 1, 2, 3. Yeay, terima kasih. Laras akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Every single day I'm gonna make